Halo, apa kabarnya buat teman-teman semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga di bulan atau di musim hujan ini kita selalu senantiasa ya, selalu diberikan kekuatan fisik, mental, terutama di dalam menghadapi musim penghujan ini ya. Kita tetap jaga kondisi agar tetap prima, jaga kondisi kesehatan kita ya teman-teman ya. Karena sekarang ini sudah mulai musim hujan dan banjir di mana-mana. Teman-teman, seperti biasa, kali ini saya akan berbagi cerita tentang seputar pengalaman saya sebagai mantan penderita GERD, anxiety, panic attack, ataupun psikosomatik. Jadi saya hanya ingin menceritakan teman-teman seputar perjalanan hidup saya selama saya menderita penyakit ini. Sebelum saya berbagi cerita, tolong kepada teman-teman semua, sahabat-sahabat setia di channel YouTube Abidi, bagi teman-teman yang belum ngeklik subscribe-nya, silakan Anda klik subscribe saya, tekan tombol loncengnya, dan tekan juga jempol atau like-nya ya teman-teman. Sebagai motivasi saya, agar saya selalu semangat di dalam berbagi cerita pengalaman saya lewat tayangan video ini. Barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman, kali ini saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya dulu seputar penyakit asam lambung, anxiety, panic attack, dan psikosomatik ya teman-teman ya. Teman-teman, mungkin teman-teman sudah mengetahui kalau penyakit asam lambung atau GERD, anxiety, panic attack, psikosomatik ini gejala fisiknya itu munculnya itu 1001 sensasi ya teman-teman ya. Nah, di dalam kita menyikapi munculnya gejala-gejala fisik itu teman-teman ya, saya sudah punya amunisi. Karena kalau saya pribadi nih teman-teman ya, itu saya ada fase-fasenya. Saya itu nggak bisa langsung sembuh total teman-teman ya. Pertama saya itu hilang dulu kecemasannya, berkurang, bukan hilang ya teman-teman ya, berkurang kadar kecemasannya. Tetapi fisik masih sering muncul pada saat itu teman-teman. Nah, munculnya itu teman-teman, kalau di dalam diri saya itu kebaca 3 hari, taruhlah sampai 1 minggu, yang diserang apa nih misalkan vertigo. Nah, kecemasan hilang, sudah menurun kadarnya, tapi penyakit fisik masih selalu menghantui dan mendatangi tubuh kita teman-teman. Pertama, pada saat saya kecemasan atau kepanikan sudah mulai berkurang teman-teman ya, itu muncul gejala fisiknya itu vertigo teman-teman. Gitu. Nanti fase berikutnya setelah saya obatin, saya jaga pola makan, hilang, muncul kembali dengan gejala yang lainnya. Beberapa hari itu teman-teman bertengger dan bertahan di tubuh saya. Ganti lagi perbekalan amunisi yang saya bawa di dalam saku celana saya atau di dalam katakanlah bekal saya teman-teman ya, baik di tas, karena saya kan beraktivitas alias bekerja teman-teman ya. Saya ingin bercerita dulu setelah saya mulai berkurang anxiety-nya atau panic attack-nya ya, serangan panik atau serangan cemasnya mulai berkurang, itu gejala fisik tidak bisa hilang begitu saja teman-teman ya. Yang susah hilang itu dalam diri saya itu pada saat itu adalah vertigo, kelayangan, oleng teman-teman. Karena saya sendiri dulu pada saat lagi kenceng-kencengnya kena anxiety, panic attack, psikosomatik atau asam lambung ini, ya memang munculnya seperti itu, oleng, kelayangan, keringat dingin itu teman-temannya. Tapi kok aneh, di saat saya sudah berkurang, kok masih muncul penyakit fisik ini teman-teman. Nah, di situ saya pun tetap teman-teman tidak lupa kontrol. Kecemasan hilang, bukan hilang, kecemasan persentasenya menurun, tapi fisik masih bertengger, masih bertahan. Tetap saya teman-teman ya menjaga yang namanya pola makan dan disiplin diri teman-teman. Contohnya begini teman-teman.
Di saat fase-fase saya awal-awal itu terkena yang namanya vertigo, kelayangan. Sehari dua hari dikira saya biasa-biasa saja teman-teman ya, gitu. Selama 3 hari kok ini aneh. Akhirnya apa? Saya mulai kalau 1 sampai 2 hari ini penyakit fisik saya nggak hilang-hilang, mulai saya curiga di situ teman-teman. Jangan-jangan ini penyakit fisik murni. Makanya saya lakukan nih yang namanya cek laboratorium. Ternyata teman-teman, itu munculnya dari fisik teman-teman. Apa? Ya mungkin saya pola makan pada saat itu eh, mulai rada berkurang ya, udah mulai rada jorok lagi ya teman-teman ya. Pola makan itu teman-teman ya. Baik itu masalah durasi makannya, terus masalah kedisiplinan makan dalam memilih menu ya teman-teman ya. Pada saat itu, kok saya selama berhari-hari ini yang namanya vertigo nggak hilang-hilang gitu. Nah, kalau dulu itu kan saya kena anxiety panic attack psikosomatik ini sehari nanti vertigo, besoknya ganti lagi dengan jantung berdebar, nanti ganti lagi malamnya dengan keringat dingin, nanti ganti lagi besoknya dengan eh, kesemutan atau kebas. Ya, waktu saya masih eh, tinggi tingkat kecemasannya ya. Nah, kok sekarang saya kecemasan sudah menurun, ini penyakit fisik nggak hilang-hilang. Akhirnya saya lakukan cek laboratorium, ternyata benar teman-teman. Saya tekanan darahnya tinggi. Itu teman-temannya. Nah, kedua laginya saya cek juga laboratorium kolesterol saya tinggi, asam urat saya tinggi. Jadi di situ saya introspeksi. Wah, cemas muncul saya. Gitu. Jadi bukannya kecemasan ini menimbulkan gejala fisik. Setelah saya reda dari yang namanya anxiety dan panic attack, justru gejala fisik menimbulkan kecemasan, kekhawatiran. Itu teman-teman. Terbalik setelah saya fase anxiety-nya menurun. Nah, begitu saya terserang yang namanya penyakit fisik, katakanlah vertigo, mulai saya bebenah teman-teman ya. Introspeksi. Saya semenjak terkena penyakit ini teman-teman, selalu introspeksi, selalu menjaga kedisiplinan tentang gaya hidup sehat teman-teman ya. Karena saya sudah cukup lelah, saya kapok yang namanya terkena penyakit apapun itu teman-teman ya. Terlebih-lebih yang namanya penyakit ini. Karena penyakit ini jujur sangat membebani diri saya. Karena sekali lagi yang diserang itu adalah fisik dan mental kita teman-teman. Makanya saya sekarang menjaga kedisiplinan diri, baik di dalam menjaga pola pikir maupun pola makan ya teman-teman ya gitu. Nah, setelah saya terdiagnosa yang namanya vertigo diakibatkan oleh kolesterol naik maupun oleh hipertensi, mulai saya bebenah teman-teman. Sehari-hari saya introspeksi. Coba saya lakukan pada saat saya terkena yang namanya vertigo itu, saya pagi itu teman-teman ya mulai bebenah lagi kita teman-teman ya. Karena jujur teman-teman, yang dikhawatirkan saya masih hipokondria ya, alias kita belum stabil 100% tentang kekuatan fisik kita teman-teman ya. Walaupun kecemasan sudah reda, bahkan mungkin sudah 99% mulai menghilang, tapi fisik ya teman-teman ya, itu yang belum bisa hilang. Makanya saya pun tidak mau kecolongan, tetap saya introspeksi diri tentang kondisi kesehatan saya. Nah, saya begitu kena vertigo, apa yang dilakukan oleh saya teman-teman? Pertama, saya pada saat bangun tidur, itu saya eh, biasakan makan nasi dulu teman-teman ya, dengan porsi yang eh, sedang di pagi hari itu teman-teman. Dengan menu menghindari gorengan dulu teman-teman. Saya makan pepes, entah itu pepes ayam ya teman-teman ya, entah itu pepes ikan, itu teman-teman. Nah, setelah saya pagi makan pepes, itu saya mencoba untuk meminum yang namanya rebusan daun salam, teman-teman. 1 gelas.
Itu teman-teman ya. Setelah itu, saya berangkat kantor. Nah, di saat siang pun saya tetap, namanya kita harus makan teman-teman ya. Gitu. Kalau kita susah di luaran sana mencari makan yang sesuai dengan eh, apa namanya syarat untuk makanan yang sehat, terpaksa saya labrak teman-teman. Misalkan apa? Makan ayam goreng atau ayam bakar, teman-teman ya. Nah, begitu saya makan ayam itu atau ayam goreng itu, teman-teman, saya cepat langsung dihajar dengan mengkonsumsi yang namanya buah-buahan, teman-teman. Entah itu lewat buah, saya makannya, teman-teman, entah itu lewat jus. Kalau saya biasanya setelah misalkan nih, saya pada saat kita bekerja kan mungkin di sekitar kantor itu kan nggak ada yang sesuai dengan selera kita teman-teman ya. Mungkin kalau ada pun kita nggak maksimal banget, beda sama kita masak sendiri gitu teman-teman ya. Nah pada saat saya di kantor nyari yang sesuai dengan selera kita, menghindari katakanlah menjaga pola makan yang sehat itu nggak ada. Kita perlu tetap diisi, kita labrak yang namanya mungkin makanan seperti ya ayam goreng atau ayam bakar teman-teman, ikan goreng atau ikan bakar. Nah setelah makan itu saya nggak mau kecolongan lagi teman-teman. Saya minum air putih dulu yang banyak. Di jeda 1 jam saya beli jus. Dan jus tersebut saya pun tidak dikonsumsi dengan susu ataupun dengan apa-apa. Murni buah jus, misalkan nih teman-teman ya, saya hipertensi. Biasanya saya itu jusnya itu dikolaborasi ya teman-teman ya. Misalkan saya minum jus murni artinya melon. Itu saya makan melon aja dicampur dengan gula pasir teman-teman. Di jus. Minum 1 gelas itu teman-teman ya. Nah itu. Terus setelah itu sore. Sore saya masih belum bisa makan. Gitu. Saya mungkin nyemil roti teman-teman ya. Gitu. Atau somai. Nah somai pun saya jujur nggak dikasih saus teman-teman. Nggak dikasih sambal. Nah, karena kita biar perutnya nggak kosong. Nanti kalau kosong kita terkena lagi yang namanya asam lambung naik atau GERD atau MAH teman-teman ya. Nah, saya makan katakanlah misalkan roti ya teman-teman. Ataupun saya kadang-kadang beli pisang teman-teman. Karena pisang itu pengganti dari nasi karbohidrat teman-teman. Saya makan pisang 2, menunggu sampai jam makan malam. Itu teman-teman ya. Kalau dulu saya makan 4 kali atau 5 kali dalam 1 hari. Kalau sekarang saya kembali normal 3 kali teman-teman. Untuk nasinya ya, pagi jam 1 siang sama jam 5 sore atau jam 6 maghrib. Tapi di sela-sela itu, kalau dulu saya 5 kali, 4 sampai 5 kali sehari. Kalau sekarang, alhamdulillah atas izin Allah, sudah kembali normal, saya makannya tetap dijaga. Jangan sampai 2 kali sehari. Saya makan 3 kali, teman-teman. Yang itu saya sebutkan tadi ya, jam 6 pagi, jam 1 siang, dan jam 5 atau jam 6 maghrib. Itu nasinya, teman-teman. Nah, kalau bukan nasinya, ya itu saya ngemil teman-teman. Diisi dengan cemilan-cemilan yang sehat. Yaitu saya bilang tadi, pagi saya makan nasi dengan pepes ikan atau pepes ayam. Nanti setelah itu habis makan saya minum air putih dulu 1 gelas, dijeda selama setengah jam baru saya pas mau berangkat kantor saya minum rebusan daun salam teman-teman ya. Kenapa? Untuk menghilangkan atau menurunkan kadar kolesterol dan hipertensi. Itu daun salam, air rebusan daun salam itu teman-teman ya. Itu. Setelah itu saya berangkat kantor. Nah, jam makan siang itu saya makan nasi. Tapi kalau saya nyari menu yang sehat nggak ada, ya itu saya kembali lagi ke makanan ala kadarnya. Gitu. Ketimbang kita perut kosong, nanti terkena yang lagi namanya GERD atau asam lambung. Nah, karena apa? Kita salah. Kita makan, nanti kolesterol, hipertensi kita naik. Nggak makan, GERD yang kena. Asam lambung yang kena. Gitu teman-teman ya. Jadi saya pilihannya ya harus saya makan aja gitu. Kita makan, nah teman-teman ya. Nah, kalau makannya kadang-kadang yang tidak sesuai dengan menu kita, pasti kolesterol atau hipertensi saya akan naik. Ini di badan saya teman-teman ya. Makanya saya apa? Diimbangi 1 jam setelah makan saya beli jus untuk penurun kolesterol dan hipertensi tadi. Seperti apa? Saya minum konsumsi jus melon. Itu teman-teman ya. Nanti menjelang sorenya nih karena mulai lapar saya konsumsi pisang 2. Nanti ketemu di maghrib nih teman-teman, baru kita makan nasi. Itu teman-teman. Nah nanti sorenya nih teman-teman, kita makan nasi lagi nih teman-teman. Nanti misalkan di sore saya ada menunya yang kira-kiranya katakanlah semi-semi membahayakan. Saya minum lagi yang namanya
jus yang namanya air rebusan daun salam itu teman-teman. Jadi saya minum berdasarkan kondisi kesehatan tubuh saya yang muncul pada saat itu. Nah, itu teman-teman ya. Rutin saya setiap hari lakukan itu. Nah, untuk masalah buah-buahannya sendiri untuk menurunkan hipertensi dan kolesterol, itu saya kolaborasikan teman-teman. Artinya dipis apa untuk apa namanya jus tersebut itu setiap harinya saya nggak sama. Dilihat dari manfaat serta fungsinya. Manjuran mana setelah saya minum jus A, jus B, jus C. Tapi yang jelas setiap hari saya beda-bedakan. Misalkan siang ini saya minum jus melon, besoknya saya minum jus naga. Itu juga sama teman-teman ya. Buah naga itu bisa menurunkan kolesterol dan hipertensi. Nanti besoknya saya kembali lagi ke melon. Nanti lusanya saya ganti ke jus belimbing untuk menurunkan kolesterol dan hipertensi. Itu teman-teman ya. Itu saya rasakan itu penyakit vertigo itu bisa berhari-hari teman-teman. Gitu. Nah, saya coba lakukan dulu makanan dan mengkonsumsi yang non medis dulu, artinya yang bukan obat-obatan dulu ya teman-teman ya, gitu. Gitu. Nah, di situ kalau misalkan saya hajar dengan pola makan yang sehat, tapi kondisi hipertensi saya masih membandel atau kolesterol saya masih membandel, baru saya menggunakan atau eh, plus ditambah dengan obat penurun kolesterol ataupun obat penurun hipertensi. Itu dengan catatan teman-teman. Kalau saya menjaga pola makan dan mengkonsumsi makanan yang sehat itu katakanlah tidak manjur untuk kesehatan tersebut, baru saya minta bantuan yang namanya obat dari dokter untuk menurunkan kolesterol dan hipertensi. Kebetulan saya dikasih sama dokter saraf untuk menurunkan kolesterol itu namanya fenovibrat. Fenovibrat ya teman-teman ya. Itu untuk menurunkan kolesterol. Dan untuk menurunkan hipertensinya saya dikasih amlodipin. Itu teman-teman ya. Jadi saya menggunakan sekarang ini obat-obatan yang dari dokter itu nomor 2. Kalau dulu saya semuanya teman-teman. Waktu saya lagi genting dan gawatnya terserang penyakit ini 2. Dokter dan herbal itu saya amprokin jadi 1. Tapi alhamdulillah atas izin Allah saya diberikan kesehatan kembali. Saya mengutamakan yang namanya pola makan hidup sehat. Artinya saya coba untuk menomorduakan dulu obat-obatan. Tapi kalau nggak mempan atau nggak manjur, baru saya minta bantuan didoping dengan obat-obatan dari dokter teman-teman yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau saya muncul itu yang sering itu teman-teman vertigo dan oleng serta di sini nih teman-teman kenceng ya. Terus kepala itu kayak sakit teman-teman ya, kayak bekas terbentur itu teman-temannya, kayak kram otot nih di sini teman-teman ya. Itu teman-teman. Terus sama di sini nih urat kayaknya urat kejepit gitu teman-teman ya. Kemungkinannya itu kolesterol teman-teman ya. Dan asam urat teman-teman. Itu. Dan kebetulan begitu saya cek laboratorium benar. Saya asam uratnya 9,8. Trigliseridnya itu 465. Batas normalnya itu 150 teman-teman. Asam uratnya batas normalnya 7, saya 9,8. Berarti kan high ya, tinggi ya teman-teman. Tensi darahnya saya 155 per 102 teman-teman. Semuanya high semua, tinggi semua. Makanya saya kembali lagi introspeksi menjaga pola makan. Nah, pola makan itu coba saya lakukan yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau misalkan masih belum manjur, coba saya hajar dengan obat dari dokter. Itu saya lakukan teman-teman. Nanti kalau sudah kiranya dilihat sudah penyakitnya mulai pelan-pelan menghilang, nah, kalau menghilang 100% baru saya lepas. Tapi itu akan muncul lagi teman-teman, ganti lagi dengan penyakit yang lain. Seperti misalkan tiba-tiba sesak napas teman-teman. Udah saya obatin nih yang namanya vertigo nih, ya beberapa hari seminggu sampai 10 hari nih teman-teman saya menderita yang namanya vertigo. Nah, lama-kelamaan hilang nih teman-teman.
tiba-tiba 1-2 hari muncul penyakit lain, resek teman-teman. Aneh saya juga, ini dari apa ya saya sesek gitu teman-teman. Mulai saya introspeksi diri lagi teman-teman, cari lagi, apa ini penyebabnya? Itu teman-teman. Nah, jadi mungkin karena kita itu katakanlah ya dulu itu kan yang namanya kita terkena penyakit asam lambung, GERD, anxiety, panic attack, psikosomatik itu kan karena 1001 gejala sensasi yang muncul teman-teman. Jadi mungkin kita masih hipokondria, artinya kita masih belum stabil 100% ya teman-teman ya, tentang kondisi fisik kita. Walaupun misalkan dari segi mental sudah mulai pelan-pelan eh, menghilang, tapi fisik masih sering muncul teman-teman gitu. Kalau mental itu kadang-kadang munculnya mungkin kalau ada stres, tekanan ya teman-teman ya gitu. Tapi kalau fisik itu kadang-kadang yang muncul sendiri teman-teman. Saya sudah menjaga kedisiplinan hidup dalam menjaga pola makan pun muncul. Ya itu yang saya sebutkan tadi. Sudah saya obatin nih penyakit vertigonya. Tiba-tiba muncul yang namanya penyakit sesak napas. Saya juga bingung ini dari mana datangnya. Itu teman-teman. Akhirnya saya apa? Lakukan ronsen teman-teman. Begitu di ronsen, ya sehat. Nah itu teman-teman. Mungkin ya dari dingin mungkin teman-teman ya. Sekarang kan musim hujan. Itu teman-teman. Nah, kita kembali lagi. Di saat saya menderita penyakit fisik vertigo itu, kita itu memiliki perbekalan teman-teman ya. Jangan jauh-jauh dari diri kita. Siapkan katakanlah amunisi-amunisi yang akan mengisi eh, perut kita gitu teman-teman ya. Seperti apa saya pada saat itu teman-teman. Walaupun saya eh, mengutamakan herbal, tapi obat-obatan saya selalu standby. Obat-obatan khusus untuk vertigo dan kolesterol. Saya bawa teman-teman. Dan untuk buah-buahan itu yang memiliki katakanlah manfaat langsung dengan kolesterol dan hipertensi atau asam urat, saya bawa. Itu saya bekal teman-teman ya, gitu. Apa? Jadi kita pada saat disiplin, saya udah ngeliat nih waktu nih, saya tertib. Udah jam sekian saya burung konsumsi ini. Jam sekian saya konsumsi ini. Jadi saya itu teman-teman kalau misalkan semenjak saya terkena penyakit ini nih dan setelah alhamdulillah atas izin Allah mulai reda, saya sekarang mulai disiplin dalam menjaga pola makan. Artinya gini teman-teman ya. Misalkan saya apalagi kalau saya udah terserang penyakit nih, kayak saya cerita vertigo, saya langsung langsung membenahi diri. Langsung saya bikin jadwal teman-teman ya. Pagi makan apa, minum apa, nanti siangnya makan apa, minum apa, sorenya makan apa dan minum apa. Udah saya jadwal itu teman-teman. Setiap hari itu dan setiap jamnya. Dan menunya pun beda-beda. Kita lihat hasil dari pengobatan di hari pertama. Nanti kalau nggak ada reaksi, kita coba dengan menu yang lain di hari kedua. Dicek lagi nanti masih ada manfaatnya nggak. Kalau berfungsi saya teruskan, saya lanjutkan menu-menu yang tadi teman-teman ya. Itu teman-teman, penyakit yang saya rasakan gitu. Dan yang kedua laginya, saya sering bawa yang namanya fresh care teman-teman. Fresh care. Untuk apa? Ya itulah, untuk penyegar namanya fresh care ya. Kalau kita misalkan lagi vertigo, saya olesin di sini fresh care biar seger. Kalau lagi kram di sini mungkin karena katakanlah kolesterol naik, saya olesin di sini teman-teman ya. Untuk sementara teman-teman ya. Itu yang ada di saku saya pada saat itu fresh care teman-teman ya, itu teman setia saya. Fresh care dan obat-obatan dari dokter ya, gitu. Saya ambil satu ada berapa biji, misalkan 2 biji gitu ya di kantong saya itu pada saat itu ya, gitu. Dan fresh care gitu saya bawa itu teman-teman ya, gitu. Adapun masalah makanan kita bisa beli di lapangan ya, bisa beli di luar ya, gitu. Kita keluar ke pasar, kita cari misalkan apa, ini saya pengen buah belimbing atau jus belimbing ya saya cari gitu teman-teman ya. Tapi kalau obat-obatan kan nggak ada, apalagi ini yang resep dokter, saya bawa dari rumah. Itu teman-teman ya, gitu. Yang selalu saya rutin, saya kontrol. Jadi ingat teman-teman, bagi Anda yang sudah menderita penyakit sedang ataupun setelah menderita penyakit ini, teman-teman ya, kadang-kadang penyakit anxiety, panic attack, psikosomatik ini ada yang mengurang kecemasannya, tapi fisiknya masih
masih rada naik ininya ya, kumatnya. Atau dibalik teman-teman. Kebetulan saya juga punya teman yang sama seperti saya menderita penyakit ini ya teman-temannya. Kalau dia kebetulan eh, sekarang yang lagi tinggi cemasnya, gejala fisiknya itu mulai berkurang. Kalau saya kembali teman-teman, gejala fisiknya ya banyak, artinya silih berganti, kecemasannya, kepanikannya rada mulai berkurang. Itu teman-teman. Jadi jangan kaget ya teman-teman. Fase untuk penyembuhan ke 100% itu ada tahapan-tahapannya menurut saya teman-teman ya. Intinya harus sabar buat teman-teman semuanya. Nggak bisa, ya menurut saya, nggak bisa mungkin sembuh 100% langsung dong gitu ya teman-teman ya. Butuh fase. Karena saya pun berbulan-bulan menderita penyakit ini, ya ada fasenya teman-teman. Kita melewatinya itu namanya dulu fase A, fase B, fase C gitu ya. Dan teman saya juga sama gitu. Saya menyadari diri pada saat itu saya kecemasan sudah mulai berkurang, gejala fisik yang kencang. Saya menyadari diri, oh mungkin ini ya katakanlah kita natural ya, alami ya teman-teman ya. Artinya oh mungkin ini masih karena dampak dari yang kemarin, ya kita lakonin aja teman-teman, kita jalani teman-teman ya. Tetap kita ikhtiar berusaha teman-teman ya, gitu menjaga pola makan, menjaga pola pikir gitu. Selebihnya kita pasrah berdoa sama Allah yang Maha Kuasa supaya kita diberikan kesembuhan secepat-cepatnya teman-teman. Itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi bagi Anda yang belum sembuh nih penyakit fisiknya, tetapi penyakit kecemasannya, kepanikannya atau psikosomatiknya udah mulai mereda, teman-teman tetap cek kondisi kesehatan kalian ya gitu. Lakukan cek laboratorium, cepat datang ke dokter apa gejalanya dan cepat diobatin baik dari jaga pola makan maupun pengobatan lewat herbal maupun dari obat dokter ya teman-teman ya. Jangan didiamkan teman-teman. Karena nanti kalau Anda didiamkan akan menjadi parah, nanti kecemasan Anda muncul kembali teman-teman. Karena merasa panik. Ada apa dalam tubuh kita? Jadi begitu saya ngerasa nggak enak, kalau saya nih 1-2 hari saya lihat dulu. Begitu udah ngerasa nggak enak nih, mulai saya beraksi teman-teman, bertindak. Lakukan cek laboratorium gitu teman-teman ya. Apa hasilnya? Mulai saya lakukan pengobatan. Pertama yang saya lakukan pengobatan adalah pengobatan tradisional. Menurut versi saya, kita menomorduakan dulu obat-obatan dari dokter. Kalau nggak mempan atau menurunkannya itu nggak terlalu signifikan, baru saya minta bantuan obat-obatan dari dokter. Itu teman-teman ya. Jadi itu saja cerita saya tentang seputar fase penyembuhan step by step dari gejala asam lambung, GERD, anxiety, panic attack, dan psikosomatik teman-teman. Saya membahas vertigo saat ini. 1-2 hari muncul lagi yang lain teman-teman. Nanti akan saya ceritakan satu persatunya teman-teman ya. Tentang triks, tips, dan pencegahannya teman-teman ya. Gitu. Versi saya teman-teman. Barangkali bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Jangan lupa seperti yang sudah-sudah buat teman-teman semua. Klik loncengnya, klik jempolnya, klik subscribe-nya ya teman-teman, gratis. Saya juga mohon supportnya dari teman-teman setia di channel ini, di channel YouTube Abidi ini. Semoga kisah saya ini bisa menjadi inspiratif, motivasi buat teman-teman yang sedang mengalami penyakit ini. Semoga kalian selalu diberikan kekuatan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk menjalaninya. Dan semoga saya doakan teman-teman semua bisa cepat sehat kembali seperti sedia kala. Itu saja teman-teman, jangan lupa klik subscribe-nya. Mungkin kita sambung di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.